Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Melanjutkan kajian kita masih di permasalahan yang pertama, yakni berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh pada halaman 10. Pada alinea yang pertama, yakni kalimat Allah Jalla wa'ala mengabarkan kepada kita bahwa barang siapa menyembah sesuatu yang dianggap baik seperti berhala, para wali, pepohonan, bebatuan dan kuburan, dan dalam beribadah tidak kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi hanya bersandar kepada istihsan, sesuatu yang dianggap baik. Ini istilah pertama yang disampaikan oleh Syekh Fauzan. Jadi banyak orang beribadah bukan bersandarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, tapi bersandarkan kepada istihsan. Apa itu? Yakni sesuatu yang dianggapnya baik. Artinya persangkaan. Oh, ini baik. Ini tidak baik. Persangkaan dia tidak berdasarkan nas, dalil tidak, atau hawa nafsunya walaupun bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah. Jadi istihsan itu dasarnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu jika tidak dibimbing dengan wahyu dan tidak dibimbing dengan sunnah, maka dia tersesat. Jadi hawa nafsu itu harus dididik. Cara mendidik hawa nafsu itu dengan tazkiyatun nufus, yang dikenal itu dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dengan apa? Di antaranya ialah mengusir berbagai macam bentuk kesyirikan di dalam hati dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nufus yang utama itu. Yang kedua, yakni menanamkan bahwasanya tidak ada petunjuk yang paling benar melainkan petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Yakni kepada orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan. Kemudian mereka bersikap istihsan, bersikap menganggap baik yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga atas mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Bid'ah dibagi ke dalam dua bagian. Bid'ah
dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, bid'ah akidah. Bid'ah akidah ini ialah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bid'ah akidah ini di antara contohnya ialah tawassul kepada yang tidak disyariatkan. Contohnya yang disyariatkan tawassul, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Jadi Allah mensyariatkan kita bertawassul dengan asma'nya, bukan dengan wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh. Bertawassul kepada orang, kepada para nabi, pada orang soleh, para wali, kuburan, dan segala sesuatu yang dikeramatkan, segala sesuatu selain Allah atau ghut. Nah, ini tawassul yang salah. Seperti orang yang kedua, contohnya meminta syafaat kepada Rasulullah langsung. Padahal dalam ayat kursi dijelaskan, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya tuh. Orang yang berdoa, ya Rasulullah berilah saya syafaat, dia telah menyekutukan Allah. Karena syafaat itu milik Allah, bukan milik Rasulullah. Man zalladhi yashfa'u indahu. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Maka kalimat banyak diucapkan ketika moderator sebelum Jumat, khatib, moderator tuh bilang begini, kita meminta syafaat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan yang mengandung kesyirikan. Banyak nggak yang begitu? Atau khatibnya berkhutbah, awal setelah dia memuji Allah, bersyahadat dengan dua syahadatain, kemudian dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, dia mengatakan rahimani. Betul gak? Wa rahimakumullah. Artinya apa? Rahimani. Rahimani itu agar rahmat untukku dan untuk kalian semua. Itu memastikan namanya rahimani. Tidak boleh seorang harus mengatakan semoga dengan rahmat Allah untukku dan semoga dengan rahmat Allah untuk kalian. Nggak boleh seseorang memastikan, karena yang demikian masuk di dalam kategori menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, memastikan hal-hal yang gaib. Kemudian di antara bentuk daripada bid'ah di dalam akidah, yakni bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lagi bentuk bid'ah di dalam akidah, yakni menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang lainnya lagi adalah orang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi orang yang bertabarruk, mengambil berkah. Mengambil berkah selain keberkahan yang dimintakan kepada Allah seperti tadi itu, rahmat. Meminta rahmat, memastikan rahmat kepada hadirin yang dirahmati Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu bentuk memastikan. Sering nggak dengar? Hadirin semoga dirahmati Allah, itu benar kalimatnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau semoga itu doa. Kalau semoga kalian dirahmati Allah itu doa, boleh. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kapan ente menjual-jualan rahmat? Rahmat Allah di tangan ente. Ente bilang semua orang dirahmati Allah. Banyak nggak orang salah begini? Rahimahullah itu
rahimakumullah terkait dengan doa. Boleh gitu. Boleh. Doa itu. Allah yarham itu doa. Almarhum. Almarhum tidak boleh, haram. Itu memastikan orang mendapatkan rahmat Allah yang sudah mati. Itu artinya mengambil tabarruk, mengambil keberkahan dengan perkataan manusia. Kalau pakai insya Allah. Allah merahmati kita. Insya Allah. Jadi insya Allah itu adalah satu perkataan yang diperuntukkan untuk kejadian yang akan datang. Bukan bagian dari doa. Orang berjanji, dia mengatakan dengan perkataan insya Allah. Jangan kita mengatakan insya Allah, Allah kabulkan doa kita. Itu salah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Kalau insya Allah janji, insya Allah anak hadir misalnya gitu. Itu janji. Insya Allah ada bawa martabak, janji. Gitu. Kalau biiznillah. Sama, biiznillah itu dengan izin Allah. Tapi beda ini, beda posisi. Ya, biiznillah harfun jarnya di depan. Kalau insya Allah itu adalah perkataan kata kerjanya di depan. Insya Allah dengan kehendak Allah. Fi'il mudhari di depan, Allahnya adalah sebagai fa'il yang akan mewujudkan daripada janji kita itu. Tapi kalau biiznillah, ba di situ maksudnya adalah pendamping daripada apa yang diizinkan Allah. Bukan sebuah kalimat kata kerja, tapi adalah jar wa majrur. Maksudnya kata benda. Kata benda kemudian diikuti dengan Allah, maknanya di sana maksudnya adalah apa yang tidak ditentukan Allah tidak akan terjadi. Kemudian di sini itu semua terkait masalah janji, tidak terkait masalah doa. Kalau masalah doa itu kaitannya Allahumma. Banyak orang melihat apa yang kita lihat di dalam hadis bahwasanya beliau Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan doa itu dengan Allahumma. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu misalnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Selesai sholat ya. Allahumma artinya ya Allah. Permohonan. Maksudnya munada. Kita munada itu yang kalimat daripada permintaan. Ya Allah gitu. Yang dipanggil. Itu yang tepat untuk doa, bukan insya Allah. Dan tidak boleh memastikan dengan keberkahan, dengan syafaat dan segala sesuatunya itu kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Boleh kita mengambil keberkahan dari para wali, dari kuburan, dari yang lainnya. Ini semua al-barakatu minallah. Sumber keberkahan itu dari Allah. Jangan coba mengambil dari yang lainnya. Bahkan keberkahan pada keringat Rasulullah yang dinyatakan dalam hadis sahih harum, keringat beliau itu sahih harum, bahwasanya yang demikian itu bertabaruk semasa beliau hidup. Sekarang keringat Rasulullah itu tidak ada, yang ada parfum. Kemudian jangan pula kita mencari-cari. Sebagaimana sebagian orang mengatakan, saya mendapatkan rambut Rasulullah katanya. Rambut Rasulullah SAW itu kan dalam hadis dicelupkan pada air, bisa diminumkan pada orang yang demam. Tapi jangan coba celupkan rambut ustadz. Yang ada orang mabuk. Ustadznya nggak sampoan masalahnya. Apalagi yang lainnya. Iya. Maka bertabaruk dengan tubuh manusia itu hanya Muhammad SAW saja. Selain Muhammad SAW tidak boleh kita bertabaruk dengan diri dan tubuhnya. Mengelus-elus, mengambil sesuatu, pakaiannya, anunya, inikah, sebagaimana orang-orang Syiah.
Orang Syiah. Orang Syiah itu sampai salah seorang di antara imam mereka waktu wafat itu kafannya dibetot-betot sampai telanjang bulat. Nauzubillah subhanallah. Karena jahiliyah tadi. Jadi mengambil berkah mereka. Mengatakan keberkahan itu ada pada orang itu. Pada kuburnya, pada pohon ini, pada batu ini, pada goa ini, pada tempat na'udzubillah sama na'udzubillah. Ini segala sesuatu yang mengakibatkan dengan keyakinan seperti itu diancamkan ini. Dalam surah Al-Maidah 72. Wa ma'wahun nar, tempat tinggal mereka neraka. Maksudnya kalau mati dengan keyakinan seperti itu dan belum taubat. Ada orang mengatakan sedikit-sedikit neraka begitu. Kenapa demikian? Memang Allah ancamkan. Orang yang menyekutukannya memang di neraka. Nggak ada pilihan lain. Maksudnya mata yad'u min dunillahi nidan di antara bentuk daripada bid'ah dalam akidah berdoa kepada selain Allah. Dakhalan nar, masuk neraka. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Kalau kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada wali yang sudah dikubur, sama dengan kita menyekutukan Allah. Kalau kita mati dengan keyakinan seperti itu dan belum bertaubat, neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Jangan kita kemudian mengatakan tidak neraka. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman. Kemudian Rasulullah SAW yang bersabda. Dan hadisnya sahih. Karena doa itu ibadah, tidak boleh dipalingkan. Semua bentuk ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka itu bentuk kesyirikan di dalam akidah. Nazar, sembelih, doa, sujud, syafaat tidak boleh dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah di dalam amaliyah. Jadi bid'ah dibagi dua nih. Ini Ustaz, siapa yang ngomong nih bid'ah dibagi dua? Yang ngomongnya Syekh Utsaimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi nanti kan ada yang nanya nih, ini Ustaz aja ngarang apa? Enggak ngarang-ngarang ini. Ini apa adanya sudah. Cuman nggak disebutkan saja Syekh Utsaiminnya. Syekh Utsaimin yang menyebut dan para ulama yang menjelaskan demikian karena bahwasanya ibadah disyaratkan dengan dua hal kan kemarin, ikhlas dan mutaba'ah. Bid'ah pun dengan dua perkara, bid'ah dalam akidah dan bid'ah dalam ibadah. Itu yang mau dimaksud gitu. Jadi kita harus paham nih. Pertama, tauhidullah. Kebalikannya ialah bid'ah di dalam akidah. Ya ini syirik gitu loh. Kemudian tauhidur rasul, maka bid'ah di dalam ibadah jika orang menyimpang gitu. Paham ya? Iya. Dengan paham semacam ini, kita akan mengetahui seluruh rentetan ibadah setelahnya. Jadi seperti sumber dasarnya dari situ. Jadi orang ibadah ini sebenarnya dalam Islam konsepnya mudah. Sebagaimana beliau mengatakan, ma in tamasaktum bih, tidak akan kalau kita pegang dengan kuat itu tidak akan sesat. Lan tadillu bihi abadan. Selama-lamanya kitabullah. Yang dimaksud kitabullah ialah mentauhidkan Allah. Wa sunnati, yang dimaksud mutaba'ah dengan sunnah. Lawan dari keduanya kesyirikan dan bid'ah. Kesyirikan itu di dalam akidah dan bid'ah akidah, kesyirikan itu dikatakan bid'ah akidah, kemudian bid'ah itu ialah di dalam amaliyah menyelisih daripada tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian bid'ah di dalam amaliyah, ya segala macam yang kita melihat yang tidak ada tuntunannya di dalam ibadah. Seperti orang sholat dengan usolli misalnya, dicari rujukannya kemana kitab juga nggak bakal ketemu itu. Luar biasanya itu masyhur ya, sampai ke Malaysia itu sampai Asia Tenggara gitu loh. Pakai usolli ternyata sholatnya. Kenapa dengan dia satu ustaz
bilang di al-um itu apa? Al-um. Syafi'i al-um. Al-um. Dia bilang Imam Syafi'i itu memang kalau berniat itu Melafazkan niat. di al-um itu Iya. alam itu. Iya, kalau mereka mengatakan seperti itu, maka Imam Syafi'i itu adalah imam mazhab. Kemudian beliau rahimahullah adalah orang yang tidak boleh diikuti perkataan dan perbuatannya jika menyelisih sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya ada hal yang diucapkan oleh Imam Syafi'i atau imam siapapun kemudian menyelisih sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh diikuti. Bahkan kan Imam Syafi'i sudah terkenal dengan hadisnya itu. Idza shahal hadisu fahuwa mazhabi. Jika sahih hadisnya itu mazhabku gitu. Bahkan beliau melepaskan diri semua dengan perkataan beliau yang salah dan keliru. Nah, hanya saja orang itu bersikap taklid. Imam Syafi'i ada mazhab Syafi'i, harus dengan Syafi'i sekalipun salah. Itu. Jadi imam itu sendiri semasa mereka hidup ini yang harus dipahami. Tidak pernah membuat mazhab. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah membuat mazhab. Tidak pernah mengatakan demikian. Bagaimana kemudian ulama mengatakan ada mazhab yang 4 ini sebagai mazhab Ahlussunnah ketika mereka melihat perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian diklasifikasi oleh ahli fikih. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, ini pendapatnya Imam Malik, ini pendapatnya Imam Syafi'i, ini pendapatnya. Nah, mereka mengatakan ini mazhab. Mazhab seperti itu. Kan nggak ada lagi mazhab kelima kemudian. Nah, pertanyaannya, apa mazhabnya Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat? Syafi'i, Hambali, Hanafi. Kan lucu jadinya orang ini. Artinya tidak wajib bermazhab, yang wajib berdalil. Ibadah itu dengan nas, bukan dengan mazhab. Mazhab itu sebagai alat untuk mempertimbangkan daripada dalil mana yang paling, nas mana yang paling sahih. Bukan kita taklid dengan mazhab. Kalau sekiranya mereka keliru, kita tinggalkan. Paham nggak? Seperti itu. Jangan kemudian kita mengatakan, sebagian orang mengatakan seperti beberapa ulama yang mengatakan dalam mazhab ini Imam Syafi'i mengatakan boleh saja dia mengatakan seperti itu, tapi dia tidak boleh menegaskan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i ada mazhab saya dan itu saya mengambilnya, padahal dalilnya lemah. Mestinya dia mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Hambali, ini pendapat Imam Abu Hanifah, ini Imam Maliki. Adapun di antara mereka yang sahih dalilnya adalah hadis dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh disimpulkan seperti itu. Nah, jadi jangan kemudian ulama berselisih, umat berselisih. Betul nggak? Akhirnya rame nggak? Rame. Masalah kunut, Imam Syafi'i kunut. Kemudian dilihat hadis-hadis masalah kunut. Tidak ditemukan hadisnya. Bahkan ditanyakan pada orang yang ikut sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada mereka yang kunut. Apa kemudian kita mengatakan, karena saya mazhab Syafi'i, ya saya kunut. Nah, disitulah makanya kadangkala saya dengan tanda petik mengatakan tidak ada nabinya Imam Abu Hanifah. Nggak ada nabi Imam Syafi'i, tidak ada. Tidak ada Nabi Imam Ahmad, tidak ada. Nabinya Muhammad SAW. Mereka tidak pernah menyuruh orang mengikuti mereka. Masya Allah nih, Imam rahimahumullah nih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua, mengampuni dosa mereka, menerima amal ibadah mereka. Adalah orang-orang yang alim, yang tidak taklid. Mereka itu adalah orang yang merujuk kepada nas.
Kemudian orang belakangan mendudukkan mereka melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Sehingga agama ini rusak. Mayya'is minkum ba'di, beliau mengatakan siapa orang yang hidup setelah aku fasayarah ikhtilafan katsiran, akan melihat perselisihan yang banyak. Berselisih orang. Dalam amalia hadis ini bertentang, berselisih. Dicari pendapat yang paling lemah dari mazhab, diamalkan. Kemudian digunakan, disebutkan. Akhirnya apa? Yang sahih ditinggalkan. Dan tersebar di Indonesia secara umum hadis-hadis yang dhaif. Jadi ketika diterapkan hadis yang sahih dan hasan, berat nggak? Nggak sanggup umat terima. Karena dianggap apa? Oh, kamu menyalahkan saya. Na'udzubillah semua. Yang benar bukan disalahkan. Mestinya kan fa'in tanaza'tum fi syai'in. Allah perintahkan jika kalian itu berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallah, kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Al-Quran. Wa rusuluh, dan kembali kepada Rasulullah, maksudnya al-hadis. Bukan kembali kepada mazhab kita. Lihat, duduk bareng-bareng, buka kitabnya, dilihat. Yang paling gampang yang disepakati semua mazhab, Bukhari Muslim. Buka aja Bukhari Muslim. Kalau seandainya di antara mereka ada yang keberatan dengan Syekh Albani rahimahullah, saya sangat wallahi melihat adalah yang orang khasyab yang luar biasa kepada Syekh Albani rahimahullah. Karena beliau tidak berpendidikan secara khusus di Ma'had, di Jami'ah dan segala macam, padahal beliau pernah menjadi dosen di Jami'ah. Dan kitab-kitab beliau itu diwakafkan di Jami'ah Madinah sana. Dan ketika rektornya adalah bin Baz, dia sebagai dosen hadis. Jadi orang itu tidak dilihat ijazahnya sebenarnya. Kalau dia sudah alim, kemudian diakui kealimannya dengan para ulama, sudah cukup dia sebagai orang yang bisa kita ambil karena hujahnya yang kuat. Bahkan banyak orang-orang Indonesia yang belajar hadis, menjadi dosen, kemudian meremehkan Syekh Albani rahimahullah. La haula wala quwwata illa billah. Ada di Libya sana orang-orang. Dosen di Libya. Merendahkan Syekh Albani, na'udzubillah. Bahkan ada orang merendahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maaf kata, jadi mulut saya agak lancang. Siapa antum, siapa mereka, kan begitu. Itu orang NU. Bukan hanya orang NU, bahkan orang-orang yang terkait dengan orang-orang Haroki pergerakan benci dengan Syekh Albani. Benci dengan Syekh Albani. Saya melihat beliau dengan perkataannya di YouTube itu. Syekh Albani, na'udzubillah, yang tukang jam itu, mereka mengatakan menghinanya dengan seperti itu. Loh, diakui oleh bin Baz, diakui oleh Syekh Utsaimin, diakui oleh ulama-ulama sekarang. Kalau mereka merujuk, semua yang dokter mengatakan Syekh Albani berkata dalam kitabnya, dalam sahihnya, dalam kitab dhaifnya, dalam maudhu'atnya. Semua orang mengutip. Tiba-tiba datang orang sini mengatakan Syekh Albani yang tukang jam, na'udzubillah subhanahu. Syekh Albani itu satu kejadian ketika ada orang melihat dia di dalam mobil, kemudian dia didekati orang yang mengenalnya. Sampari dengan orang itu, karena dia ingin kenal langsung dengan Syekh Albani, didekati. Engkaukah Syekh Albani itu? Muhaddisin, ahli hadis, kata dia. Syekh Albani bukan senang, menangis beliau. Bukan kayak Ustadz sekarang. Gembira nggak? Ya ada. Foto bareng, begitu nggak? Selfie deh. Betul nggak gitu? Albani nggak nangis. Nangis Syekh Albani. Itu ulama namanya. Bukan ditepok tangan sama orang rame-rame. Gembira, tidak, menangis beliau. Itu di kaca mobil itu beliau menangis dan disaksikan oleh orang. Karena beliau takut dikatakan hal yang semacam itu. Kita boleh dikatakan ahli hadis, ahli begini,
apakah Allah menerima amal kita? Kan belum tentu. Maka kayak orang beriman itu senantiasa di antara apa? Khauf dan roja. Rasa takut kepada Allah tidak diterima. Kemudian roja berharap kepada Allah diterima amalnya. Diampuni dosanya. Begitu orang beriman. Kemudian mengharapkan cintanya di dalam ibadah itu. Jadi bukan orang senantiasa roja saja. Wah, busung dada dibilang ustaz, dibilang syekh, dibilang na'udzubillah semua na'udzubillah. Udah gitu penyakitnya semuanya senang selfie kan? Foto sama ustaz. Apa pentingnya foto sama ustaz? Nggak ada pentingnya foto sama ustaz. Karena yang demikian itu mengakibatkan rusaknya ustaz itu dari situ. Yang buat rusak jamaah. Yang buat rusak ustaz itu jamaah. Ya gulu berlebih-lebihan. Harus dijemput, harus diantar, gitu kan. Kemudian diberikan sesuatu yang melebihi dari batas-batasnya. Pakai pengawal, pakai EO. Ini kan bahaya, pakai manajemen, pakai ini, pakai itu. Nabi SAW mudah ditemui. Umar bin Khattab lebih mudah ditemui. Nggak ada yang susah. Orang Badui minta selendang Nabi aja dibetot aja Nabi senyum. Orang Badui. Datang sahabat Rasulullah, saya ingin agar engkau datang ke rumahku. Datang ke rumahnya. Nggak pakai ini EO. Nggak pakai manajer nggak pakai. Gaya-gaya selebriti begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau pakai manajernya dibayar nggak? Nah, uangnya dari mana? Dari umat. Akhirnya tarifnya naik nggak? Salah loh. Akhirnya tarifnya naik. Tuh. Penyakitnya banyak nggak? Penyakit. Jadi yang bikin rusak ustadz itu jamaah. Bersikap hulu. Orang soleh gulu nggak? Bersikap gulu terhadap orang soleh kan? Mengakibatkan mereka dipuja dan dipuji kan? Kuburannya didatangi, dimintai sesuatu, bertabaruk di atas kuburannya. Itu karena apa? Kayak begitu. Masa hidupnya seperti itu. Mengajarkan seperti itu. Kalau mereka tidak mengajarkan seperti itu, tidak terjadi. Jadi sudah dua tadi ya, bid'ah di dalam akidah dan bid'ah di dalam amaliyah. Siapa yang mendefinisikannya? Syekh Utsaimin rahimahumullah. Kemudian pada alinea ketiga setelah ayat Al-Maidah 72, yakni Allah Ta'ala melarangnya masuk surga dengan larangan yang keras. Kata tahrim. Yang dimaksud kata tahrim ini, faqad haramallah, sungguh Allah mengharamkan. Faqad, setelah qad itu kata kerja, lampau, maknanya Allah telah mengharamkan atas orang yang menyekutukannya itu masuk ke dalam surganya, kemudian menempatkan orang tersebut di dalam nerakanya, tersebab perbuatannya, berarti iya, ini adalah larangan, maka orang musyrik terlarang masuk surga sama sekali. Tidak ada toleransi baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini merupakan akibat menyekutukan Allah Ta'ala walaupun mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Sekalipun mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah menyembah kepada para wali itu, orang-orang soleh itu, para patung itu gitu. Dan yang lain, kemudian illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi bertawasul dengan orang soleh, menjadikan wasilah. Nah, kemudian tidak ada alasan seperti itu. Alasan seperti itu batil, tertolak. Kemudian, tetapi jika mereka mati dalam keadaan seperti itu dan belum bertaubat, maka Allah Ta'ala mengharamkan surga bagi mereka dan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya selama-lamanya.
Jadi jangan coba datang ke kubur wali, nyembeli di sana, nazar, sudah berhasil anak kita, udah nazar nih, nanti kalau berhasil, punya anak, punya cucu, kita sembelih dari kubur wali fulan. Sembelih kambing. Man zabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih dengan nama selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Sudah selesai. Kemudian seminggu dia mati, keyakinannya kayak begitu. Selamanya di neraka. Disolarkan nggak orang kayak gitu? Bukan, maksudnya masyarakat nyolarkan nggak? Tuh. Dianggap soleh. Dianggap apa? Masyarakat nggak tahu kan. Masyarakatnya juga jahiliyah. Mereka mengatakan, baru seminggu kemarin dia ke kuburan wali nyembelih. Memang dia melakukan amal soleh yang bagus. Malah terbalik-balik. Bahaya ya. Tuh lihat tuh. Baru kemarin minggu 1 bulan kemarin 3 minggu yang lalu kita keluar Batang Maulid kata dia. Habis dari luar Batang itu kita doa minta sama Habib yang ada di kubur, biar kita dapat syafaat Nabi. Salahnya double. Minta syafaat sama Nabi bukan sama Allah. Udah acaranya Maulid, habis itu doa minta sama wali 3, 2 ya. Kemudian minta syafaat sama wali lah. Berdoa ke wali, minta syafaat sama wali, sama Nabi. 3 salahnya itu. Kalau 3 apa? Kibik ya. Kalau 2 kan kuadrat ya. Jadi bukan apa namanya? Jahiliyah kuadrat, bukan jahiliyah kibik ya. Jadi bahayanya tuh lihat. Karena kalau orang yang tidak mengerti tentang akidah, celaka amal ibadah. Makanya sakit. Tapi itu saja gara-gara itu makanya kita kafir-kafir. Oh iya. Kalau orang mengatakan itu orang Wahabi mengkafir-kafirkan semacam itu, perbuatan mereka itu kafir karena Allah yang mengkafirkan. Mereka berharap kita dikafir-kafirkan. Oh, salah. Kan sudah saya katakan tadi. Baca ayat kursi nggak mereka? Tahu nggak artinya kira-kira? Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, izin Allah. Kok minta syafaat sama Nabi? Berarti nggak baca artinya. Atau baca artinya tapi nggak mengerti, tidak paham. Kemudian berdoa kepada selain Allah ke kuburan. Nggak paham nih. Ada ayatnya yang mengatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya, sa'alaka kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Aku mengabulkannya dan berimanlah kepada aku. Allah perintahkan berdoa kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Nabi mengatakan ad-du'a ini adalah, doa itu adalah ibadah. Qala rabbukum, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Berdoa kepadaku. Ud'uni itu kata perintah. Fi'il amr. Berdoalah kepadaku kata Allah. Astajib lakum. Alif di sana maknanya kepada Allah larinya. Aku kata Allah yang mengabulkan. Minta kepada kuburan. Tahu nggak artinya ud'uni astajib lakum? Tahu dong. Masa bilang nggak tahu juga mah kelewatan deh. Masa ustadznya, Habibnya nggak tahu? Tahu. Bahasa Arab itu kan yang mereka hari-hari belajar kitab kuning itu juga kan bahasa Arab. Udah nih, paham ya? Sampai di situ. Kemudian
Barang siapa yang ingin selamat, maka dia harus berhati-hati darinya. Maksudnya dari segala sesuatu yang disembah selain Allah dan tidak menjalankan tradisi-tradisi jahiliyah itu. Baik dalam masalah ini maupun masalah-masalah lainnya. Alinea berikutnya pada halaman 10. Sedangkan perkataan Syekh rahimahullah, yakni yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Inilah permasalahan yang membedakan antara orang mukmin dan kafir. Tuh. Apa yang membedakan? Apa yang diibadahi. Kalau mereka beribadah kepada selain Allah, jangan kemudian kita mengatakan dia mukmin. Kemudian dikatakan dia kafir. Yang mengafirkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia belum tahu dengan perbuatan itu, dikasih tahu. Marah nggak dikasih tahu? Resiko nggak tuh? Resiko. Tetap dikasih tahu kalau dia orang kita kenal. Kemudian dia marah, itu hal yang berbeda. Dakwah itu Nabi dimarahin nggak? Dimusuhin nggak Nabi itu? Oleh kaumnya. Diusir nggak dari kampung halamannya? Ditumpahkan kotoran onta itu di atas kepalanya? Lagi di depan Ka'bah sampai menangis Fatimah putri beliau. Ada nggak Ustadz yang kotoran kambing ditarik kepalanya? Yang ada kebuli. Ya enggak? Jangan lupa doa itu deh, amplopnya yang balik. Tadi yang ada. Nabi ditumpahkan kotoran, dilantari dengan batu. Kemudian beliau SAW itu diancam dalam hijrahnya dengan 100 onta itu nyawanya. Ada Ustaz sekarang 100 onta nyawanya? Enggak ada. Siapa yang membunuh dia? Kepentingannya apa? Kan begitu. Kenapa Nabi mau dibunuh? Kenapa coba? Karena menegakkan tauhid tadi. Meninggalkan agama nenek moyang. Akibatnya apa? Banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Apa mata pencarian mereka? Dengan orang-orang itu menyekutukan Allah. Apa? Kuncennya dapat duit. Lempar duit, sedekah orang masuk ke masjid duit, ziarah kubur, duit nggak tuh? Pariwisata, ziarah ke wali, banyak nggak orang ziarah wali? Ziarah wali itu adalah kesyirikan yang paling besar. Kan la tusaddur rihal, beliau bersabda la tusaddur rihal, tidak dilakukan perjalanan illa salasati masajid, kecuali pada 3 masjid. Ini ziarah ke wali-wali, semua wali ini, wali itu. Wali murid. Ini aduh. Jadi bahwasanya hal-hal yang demikian, bid'ah akidah itu mengakibatkan bid'ah amaliyah. Dasar dari bid'ah amaliyah karena buruknya pemahaman masalah tauhid. Gitu. Tidak mungkin orang tawaf di kuburan melainkan rusaknya tauhidnya. Maka dari bid'ah akidah muncullah bid'ah amaliyah. Tidak mungkin orang berdoa kepada selain Allah melainkan dia meyakini bahwasanya yang dia berdoa itu memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah. Jadi dia melihat bahwasanya dengan perantaraan itu, bertawassul kepada orang soleh itu lebih menenangkan hati mereka. Kemudian mereka tidak langsung memohonnya kepada Allah. Ada mengatakan memohon kepada Allah itu secara langsung adalah perbuatan yang menyimpang secara adab. Na'udzubillah. Maksudnya kurang ajar. Jadi kita seperti orang diumpamakan, kata mereka, kalau mau ketemu dengan raja, ketemu dulu dong sama prajurit gitu. Tidak bisa dianalogikan semacam itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu perantara, prajurit, ajudan, nggak perlu. Semua itu
malah tergantung kepada Allah, para nabi dan rasul, orang soleh. Manfaat mudarat mereka, baik buruknya mereka, manusia yang baik dan yang jahat bergantung kepada Allah, rezekinya, hidupnya, matinya. Kemudian Allah tidak memerlukan demikian, maka Allah memerlukan doa kita itu langsung. Maka di dalam sholat contohnya hadis sahih mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan ayat itu di dalam sholat kita, Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Hambaku memberikan hakku. Dan hak hambaku ialah doanya dikabulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamadani abdi. Allah jawab langsung. Nggak pakai perantara jawabnya. Hambaku memujiku. Jadi keliru orang yang mengatakan, oh kalau gitu Allah sibuk. Betul, dalam Quran dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sibuk. Allah itu tidak tidur, tidak makan. Baik-baik lihat sifat Allah dalam Quran itu. Allah itu sibuk. Sibuknya Allah nggak capek. Beda dengan sibuknya kita. Cepat ngantuk, cepat capek, kan kita gitu. Gitu bedanya. Perlu haus, perlu minum. Minum deh. Dibagi gitu. Kemudian selanjutnya, inilah permasalahan yang membedakan antara orang mukmin dan kafir, yaitu masalah tauhid dan syirik. Orang-orang yang membenarkan Rasulullah, mengimaninya dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata, mereka itulah yang disebut orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang menentang beliau tetap dalam kesyirikan dan menyembah berhala-berhala seperti yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelumnya dan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang menentang para rasul, maka mereka adalah orang-orang kafir. Karena mereka ingin melanggengkan tradisi yang dilakukan nenek moyang mereka seperti yang difirmankan Allah Ta'ala. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم معتدون. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah, mutrafuha, orang-orang yang hidup mewah. Ini dikasih catatan nih oleh Allah. Jadi yang membangkang itu umumnya para orang-orang yang berkuasa dan hidup mewah, bukan orang miskin. Karena orang kaya merasa sombong. Seperti Fir'aun, Namrud, Haman, Qorun, semua orang-orang yang kaya. Tuh. Maka cirinya tuh, mutrafuha, orang-orang yang hidup mewah. Kemudian, wajadna, kami mendapati aba'ana, bapak-bapak kami, ala ummatin, atas suatu umat, atas suatu keyakinan. Wa inna, dan sesungguhnya kami ala atharihim mu'tadun. Dan sesungguhnya kami atas apa yang mereka kerjakan. Asarihim itu jejak-jejak, tanda-tanda. Maksudnya apa yang mereka kerjakan dari nenek moyang kami, itu yang kami kerjakan. Jadi beragama dengan dasar keyakinan kepada nenek moyang. Nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyang bilang tusuk bawang pakai cabai biar hujan nggak turun. Pakai kita. Memang yang nurunkan hujan siapa? Nenek moyang bilang gadis jangan diri di depan pintu, nanti jauh jodohnya. Memang jodohnya dari
pintu. La haula wala quwata illa billah. Agama nenek moyang bukan tuh? Kalau gigi copot di bawah, lempar kemana? Nanti gak numbuh katanya. La haula wala quwata illa billah. Kan itu yang kita dapat dari kecil. Betul kan? Iya, terus itu gimana tuh? Itu namanya adalah at-tiarah, merasa sial. At-tiaratun syirkun, merasa bernasib sial, itu syirik. Diri depan pintu ente nggak dapat jodoh. Tuh. Ini lihat ini. Ala asarihim mu'tadun, atas petunjuk-petunjuk nenek moyang. Mereka mengikutinya tuh. Hebat ini ayatnya, Az-Zukhruf ayat 23. Itu tuh gimana? Dia nggak punya ilmu dia. Atau Feng Shui ya? Nomor 13, hotel kagak ada tuh, bangunan bertingkat. Nggak ada nomor 13. Nomor 4 nggak ada juga. Feng Shui ya? 3 Apa pengok namanya? Si mati kan. Itu dia. Feng Shui apa pengok namanya? Ya, yang bener pengok namanya tuh. Anak laki-laki kalau makan ayam cekernya biar pintar cari duit katanya. Begitu nggak? Makan ceker ayam biar pintar cari fulus katanya. Jadi kalau ente makan pahanya nggak pintar cari fulus. Ente makan cekernya gimana ente ada gizinya? Tuh, lihat. Ala atharihim, atas jejak-jejak tradisi-tradisi jahiliyah yang diabadikan, ikut agama nenek moyang. Itu kan ada di Quran kan? Iya. Kalau nenek moyang kalian, apakah kalian akan mengikuti ke neraka itu ayat apa tuh? Iya, nenek moyang itu pada dasarnya dimasukkan pada ayat-ayat yang terkait demikian karena tradisi mereka jahiliyah. Itu intinya tuh. Maksudnya, nih kan dikatakan karena wajadna aba'ana, kami mendapatkan aba'ana, bapak-bapak kami, nenek moyang maksudnya tuh. Ala ummatin, atas sebuah ummatin, itu di sini maknanya adalah atas sebuah millah, cara-cara. Asarihim adalah bentuk-bentuk metodenya gitu. Seperti tadi tuh, gadis di depan pintu, pasang cabai, pasang ini. Kemudian ada lagi, ada mungkin 1000 macam kayak begitu tuh. Betul kan? Anda nggak sampai hafal, tapi Anda udah bukukan itu. Udah ada bukukan, udah catat satu-satu tuh. Dalam materi judulnya itu At-Tiarah, berasa bernasib sial. Beliau mengatakan, bahkan para sahabat mengatakan demikian juga, ya Rasulullah SAW, kami juga demikian begitu. Maksudnya kayak tadi, gigi, tanggal. Sahabat pun begitu rupanya. Orang jahiliyah kalau mau jalan nih, mau safar, dia lepas dulu burung. Kalau lihat burung itu terbangnya ke belakang, nggak jadi dia pergi. Artinya musibah nanti. Tapi kalau burung itu diterbangkan, kemudian dia ke depan, tandanya kebaikan. Sama orang Indonesia juga ternyata. Sebagian orang jahiliyah dengan dadu. Dadunya ganang batu gitu. Kalau keluarnya genap atau ganjil kayak begitu. Itu dilakukan ketika Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW menggali Ka'bah. Pakai batu, lontar. Lihat. Ini patung Ka'bah buat siapa? Ini patung menjangan. Kan ketika digali Ka'bah itu ada situs bersejarah, ada emas segala macamnya gitu. Buat siapa? Itu mereka mengundi buat siapa? Dengan undian. Dengan batu. Dengan dadu. Jadi kalau kita berjudi, sama nggak orang jahiliyah? Tuh lihat. Tuh. Pakai dadu. Lain kalau orang mau membagi malam sama istrinya, mau safar, istrinya lebih dari satu, boleh. Maksudnya mereka itu saling musyawarah atau membagi bagiannya atau mengundi di antara mereka siapa yang boleh ikut. Boleh. Istri antum 4. Siapa mau ikut nih?
ente mau pergi ke Bandung, boleh, ente masukin namanya, ente kocok yang keluar. Oh Hindun yang ikut. Boleh. Tapi kalau istri satu nggak usah dikocok. Satu nggak diajak lagi. Ya. Kalau sedih undi, kalau ke Bandung, sampai Bandung ada lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini sampai sini ada yang tanya nggak nih? Ayo. Nenek moyang lengkap. Iya. Ada yang bisa apa? Apa? Doa berbuat. Pernah dengar doa berbuat nggak? Pernah. Nah, itu gimana tuh Kak? Saya pernah bilang kalau mau minta segala sesuatu tuh doa berbuat katanya. Iya. Doa nurbuat itu. Doa nurbuat. Iya. Jadi doa dia bertanya seperti apa? Dia misalnya kayak minta doa apa, minta sesuatu kebaikan, dia pakai doa itu dia bilang. Iya, itu semua adalah perbuatan bid'ah. Tidak ada doa nurbuat dan segala macamnya itu. Doa itu adalah apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang permintaan itu sesuatu hal yang ma'ruf sifatnya. Tidak memutus silaturahim, catatannya, kemudian tidak sesuatu yang mengakibatkan dosa. Itu dia. Kemudian doa itu jadi waktu yang mustajabah, mengangkat tangan dengan asmaul husna, kemudian dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Itu. Dia sampai ngomong, saya sampai dapat ijazahnya, jadi ada doa terputus dia bilang, karena kaget. Gitu ya Pak. Oh. Nggak dengar. Iya. Jadi kadangkala kalau yang ada sholat istikharah ada. Kemudian orang sholat istikharah itu untuk bukan mendapatkan mimpi ya, jangan salah. Sholat istikharah itu dimaksudkan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam memilih. Karena sholat istikharah kok nggak mimpi-mimpi, memang sholat istikharah bukan tujuannya buat mimpi, untuk mengambil pilihan yang terbaik. Misal dari dua pilihan, A atau B misalnya pilihan itu. Kemudian kita bingung dalam masalah ini. Kemudian kita boleh sholat istikharah untuk menetapkan pilihan mana yang lebih tumakninah hati kita di dalamnya. Nah, menunggu mimpi dari sholat istikharah itu perbuatan yang bid'ah. Tidak ada tuntunannya sama sekali. Ya. Ustadz mau tanya, ada dua nih mengenai hal yang sama. Setiap Jumat subuh kita kan selalu di sini membacakan surat As-Sajdah. Ya. Satu pertanyaan Nana, apakah memang ada dalilnya selalu membacakan dan harus membacakan surat As-Sajdah? Nomor dua pertanyaan Nana, pada saat sujud kita kan sujud tuh, apa yang dibaca sama itu. Makasih Ustaz. Surah As-Sajdah itu dibaca ketika Jumat subuh, dalilnya sahih. Hukumnya wajib atau tidak? Tidak, sunnah hukumnya. Apakah beliau membacanya? Ya. Itu. Surah Sajdah itu. Beliau membacanya. Hanya saja memang sebagian orang membacanya membuat sebagian jamaah itu merasa sholat itu terlalu panjang. Akibatnya apa? Merusak kekhusyuan orang tersebut. Kalau itu terjadi, sebaiknya dia tidak merutinkan di setiap subuh. Subuh ini dia baca, subuh depan dia tidak baca, subuh depan dia tidak baca, subuh berikutnya lagi dia baru baca. Rasulullah sendiri apa setiap Jumat baca? Beliau SAW membaca surah itu. Pertanyaannya wajib atau tidak? Tidak wajib membacanya. Artinya kalau dia membaca misalnya Al-Ghasiyah, Al-Lail, boleh. Kemudian yang kedua terkait masalah Baca apa waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la.
Sama berarti. Sama seperti ketika kita sujud. Ada bacaan lain dalam riwayat lain. Hanya membaca sebagaimana kita sujud sudah mencukupi. Kemudian kebanyakan orang dibuat tadi dengan membaca surah As-Sajadah ini di rakaat pertama, kemudian mengakibatkan mereka tidak khusyuk. Kalau lingkungan di sana banyak orang tua, sebaiknya dia tidak membacanya. Melihat juga kondisi jamaahnya. Jangan terus dia membacanya. Terlebih lagi jika dia adalah orang yang membacanya secara lahan, melagu-lagukan, ditarik-tarik ulur gitu. Nah, sebagaimana yang kita lihat di dekat masjid kita ini. Justru di dekat masjid kita ini cepat sekali bacanya supaya jadinya nggak tumanina ya. Enggak, bukan. Dia kadang-kala salah dalam makharijul hurufnya. Pengucapan lafaznya salah. Salah, dan pada saat akhirnya pada ayat mau habis justru dilama bener. Karena sebabnya dia sebenarnya khawatir jika tidak dibaca dengan cepat dia lupa sebenarnya. Maka dia mengejar kayak kereta ekspres. Kayak gitu. Tapi kalau dia bacanya sesuai dengan tajwidnya, kemudian bacanya enak, bagus. Malah justru contoh di Masjidil Haram baca juga, tapi nyaman orang. Iya. Nggak ada yang mengatakan lama nih imam, nggak ada. Malah mengatakan ini enak subuh nih, surahnya As-Sajadah nih. Nah, malah dia tunggu-tunggu orang. Sama yang kedua tuh surat apa Ustaz? Sunnah itu kan pertama Sajadah. Sunnah Surat Al-Insan. Al-Insan. Iya. Seharusnya begitu. Iya. Tapi kan satu dibagi dua. Hanya saja begini. Pada dasarnya kembali kepada kaidah bagaimana kondisi jamaah dalam mengimami sholat. Dan saya banyak mendapat jamaah pada ngeluh di sana ternyata. Mestinya kan disesuaikan gitu. Yang paling penting adalah jangan dia baca surah itu kemudian jamaah tidak khusyuk. Khusyuk itu kan ruh di dalam sholat. Hilangnya kekhusyuan itu mengakibatkan berkurangnya pahala di dalam sholat. Orang yang lalai, sholat itu kan doa. Orang lalai dalam doanya terkabul nggak? Nanti minta kepada Allah, tapi hati itu di pasar. Pikiran mau pekerjaan. Allahumma anta salam, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar ini, tapi hati kemana-mana gitu. Sama seperti orang bicara dengan kita dapat menangkap dari matanya, ini orang mendengar pembicara dengan baik atau tidak. Kita yang bicara terasa tersinggung nggak? Allah tahu nggak kira-kira kita lalai hati kita? Apa yang nggak tahu? Jelas ya? Baik deh. Ya, Terkait nazar, saya nggak seorang mengatakan apa sempat terucap kalau saya lulus saya akan pakai hijab. Saya pakai? Hijab. Pakai hijab, tadi kan nggak Oh iya, pakai hijab. pakai hijab. Atau kalau saya ini saya akan puasa Senin Kamis seumur hidup. Boleh nggak seperti itu? Iya. Beliau Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat nazar itu tidak terjadi melainkan pada orang yang bakhil. Karena dia baru melakukan sesuatu ketika terkabul, seperti Allah dipancing gitu. Jadi kalau Allah kasih ane lulus, dipancing nih, gue kasih puasa nih. Sepertinya Allah butuh puasa kita gitu. Tidak gitu. Allah nggak butuh sama sekali. Nanti kalau seandainya anda lulus jadi dokter, anda pakai jilbab nih. Kalau nggak lulus, gue nggak pakai. Allah kayak diancam begitu. Ini gitu. Jadi semestinya orang itu, kalau orang dia tidak baik, dia pakai aja yang kebaikan. Dia puasa aja Senin Kamis. Dia pakai aja hijab. Mau lulus nggak ada urusan gitu loh. Dia puasa aja Senin Kamis, itu kebaikan bagi diri dia. Hanya orang bakhil itu yang terhalang dari amal soleh karena amal solehnya dihalangi dengan nazarnya, gitu loh.
Dia sedekah, tunggu dulu kalau Anda dapat sehari 1 juta, Anda sedekah 10.000. Nggak dapat 1 juta. Kayak mancing Allah. Allah dipancing sama 10.000. La haula wala quwata illa billah. Iya bener. Orang licik dikirain Allah nggak mengetahui, alimum bidatis sudur. Apa yang dibisikkan dada kita Allah tahu. Kemudian kita bikin nazar. Nah, ini boleh nggak nazar itu? Nazar itu hukumnya makruh, dibenci. Makruh, dibenci. Jadi ibadah itu lillah, karena Allah. Jangan karena dunia. Nazar itu karena dunia biasanya. Dilakukan karena dunia. Berhasil dunia, akhirat gue kasih. Tidak berhasil dunia, nggak dikasih Allah. Sementara yang butuh itu Allah apa kita gitu. Kita yang butuh kepada Allah. Padahal semua yang kita peroleh dari dunia itu akan dibawa ke akhirat. Apa yang tidak dibawa ke akhirat dari dunia kita itu adalah hal yang perdayaan setan. Kita dapat dunia yang banyak, tapi tidak bawa pada akhirat, itu semua menjadi pertanyaan besok. Perdayaan setan itu masuk ke dalam diri kita. Dapat harta, dapat anak, dapat istri, dapat nikmat, semuanya sehat. Nah, itu dijadikan jalan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup ya. Ada yang tanya lagi? Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertama, kalau orang ini nggak sholat, kita tahu nih, dia nggak pernah sholat. Tapi dia meninggal sholat di masjid, ya, di masjid. Kita itu gimana? Posisi kita. Yang pertama ya, yang kedua, ini satu dulu, nanti satu baru ada jelaskan. Okay. Orang yang tidak sholat tidak disolatkan matinya. Orang yang tidak sholat, maka matinya tidak disolatkan. Mengapa? Karena yang demikian, inna baina syirki wal kufri tarkas salah. Perbedaan seseorang yang kesyirikan. Syirikan kan menyekutukan Allah. Dan kekafiran dengan meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya 2 aja. Musyrik atau kafir. Mau pilih yang mana nih? Kafir, bukan sama. Kalau mereka mati, surga neraka. Syirik atau orang kafir, hukumnya kalau dia mati disolatkan atau tidak? Tidak disolatkan. Bahkan dia tidak boleh jima sama istrinya. Kalau dia tidak sholat. Istrinya boleh minta hulu, maksudnya menyerahkan kembali maharnya, balikin. Maharnya 5 gram, balikin 5 gram, balikin. Putusin dia tuh. Kemudian kalau anaknya, istrinya meninggal, punya harta, dia nggak dapat bagian harta. Syekh Utsaimin mengatakan tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia mati, dibuang sebagaimana bangkai anjing. La haula wala quwwata illa billah. Kalau di sini nggak ada. Semua orang yang nggak sholat aja disolatin. Kalau misalnya sekali gitu, kalau sekali meninggal Idul Fitri gitu kan, tapi dia masih sholat juga. Iya. Orang itu ukuran sholatnya adalah sholat fardu. 3 kali ya. Ukuran sholat fardu. Dan orang yang tidak ke masjid, jangan dibawa ke masjid. Beliau mengatakan cukup disolatkan oleh keluarganya. Kita nggak tahu dia. Oh iya. DKM kan pada umumnya adalah mereka-mereka yang tidak mempunyai nyali. Mereka kan tahu siapa aja orang ke masjid. Yang nggak ke masjid, jangan dibawa ke masjid. Ini karena pengurusannya pakai jenazahnya pakai Mobil masjid. Masjid, akhirnya diterima di masjid. Ujung-ujungnya Ya. Pertanyaan nomor 2, silakan. Fadol. Ini kejadian nih baru tadi nih. Jadi ada orang masbuk. Ini orang masuk, iya ada yang masbuk. Kita udah selesai, yang satu ini kan masbuk juga dia. Jadi yang satu ini ngikut. Jadi makmum sama yang masbuk yang awal ya. Iya. Tapi dia sebelah kiri. Karena sebelah kanan ada yang duduk. Jadi dia
sebelah kiri deh. Iya. Jadi anak bilang setahu anak tuh nggak boleh gitu. Allah lah, nggak boleh kan, karena Rasulullah kan pernah narik itu. Iya, sahabat. Nah itu bagaimana sholatnya Ustaz? Iya. Sah apa enggak gitu? Orang yang sholat di sebelah kiri dalam masbuknya dari imam, maka menyelisih sunnah Rasulullah. Sholatnya diterima, tapi dia tertolak di dalam Gimana? masalah posisi softnya. Karena soft itu disunnahkan ialah sebelah kanan kalau sendiri, dan itu bersejajar dengan imam. Berkurang dengan dasar bahwasanya berkurang sesuai dengan apa yang dia tertinggal, yang luput bagi dia pada softnya, maka itu berkurang bagi dia pahala di sana. Kita baca, imam baca, kita tidak dengar bacaan imam, kita lalai, berkurang dalam pahala itu. Salatnya sah. Salat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Rukunnya adalah Al-Fatihah. Kalau rukunnya, kemudian dia terakhir membaca daripada salawat kepada Rasulullah SAW, maka yang demikian adalah salatnya sah. Tapi berkurang pahalanya, wallahu alam dalam jumlahnya seperti apa. Karena kita nggak tahu. Maka beliau mengatakan, seseorang berdoa, bersolat, usru solatihi, ada yang pahalanya hanya 1/10. Nisfuha, kata beliau, pahalanya hanya setengah. Kemudian sulusuha, pahalanya 1/3. Jadi sholat itu boleh aja kita berdiri berjamaah bareng-bareng, poinnya beda-beda ternyata. Rubu'uha, ada pahalanya cuma 1/4. Sudusuha, kata beliau, ada cuma 1/5. Kemudian khumusuha 1/6, subu'uha 1/7, sampai 1/10 paling kecil. Jadi beliau memulai dengan setengah, bukan 1. Karena banyak orang yang nggak khusyuk sholatnya. Terus itu seharusnya kalau kita bertemu seperti itu, harusnya imam bergeser ya seharusnya. Kalau kita yang imami, kita pegang tangan dia sebagai Rasulullah memegang, memindahkan sebelah kanan. Kita yang bina. Ini kan dia kan begini kursi. Ini kan Diapit. ya, ini di sini kosong memang. Di sini ada orang duduk. Nanti selesai kita. Ini kan masbuk. Ya. Datang satu ini dia mau jadi makmum, dia mau di sini kan ada yang duduk di sini. Iya. Akhirnya dia ke sebelah. Iya. Di sebelah sini. Iya. Harusnya kalau yang paham dia kan dia nggak perlu dia yang geser ke ini kan boleh sebenarnya kalau dia kan di ini. Boleh. Harusnya dia imamnya kan boleh geser. Boleh dia geser. Sama-sama nggak paham ini. Iya, maksudnya meratakan dia, imamnya yang menggeser sehingga makmumnya sebelah kanan. Boleh. Iya, ya seharusnya pun yang itu. Tapi yang sesuai dengan sunnah, kalau kita datang sudah selesai salamnya imam, sholatnya munfarid sendiri, tidak berjamaah. Ada mau berjamaah Sat? Nggak usah. Para sahabat tidak pernah melakukan lagi mengulang jadi masbuk nyambung, tidak ada dalilnya. Maksudnya bikin jamaah sendiri. Iya. Datang imam berdoa dan imam. Atau kadang-kala komat lagi kan? Enggak komat. Di mal-mal lihat begitu. Datang komat lagi, datang komat lagi. Di sini anda lihat ada salah satu tuh langsung berdoa jadi imam. Iya. Makanya itu ketika saya membaca tentang masalah orang yang menjadi masbuk di dalam sholat, hanya orang pada imam yang pertama. Tidak ada imam kedua dan selanjutnya. Karena pahalanya udah dapat. Pahalanya udah dapat. Iya, karena orang sudah masuk ke dalam masjid, maka dia di masjid aja dia melangkah kakinya, kemudian masuk dan keluarnya, derajatnya sudah naik, dosanya sudah dihapus kan gitu. Bapak-bapak di tanya saya. Siapa nih? Ada Pak tuh pasti pembahasan sholat. Iya. Zuhur udah selesai. Terusnya ada imam lah, maksudnya ada barisan lagi imam tuh. Nah sementara orang ini belum sholat qobliyah,
Qobliyah dulu atau wajib dulu katanya kayak gitu. Qobliyah dulu. Atau ikutin yang imam tadi. Imam sholat Imam sudah. selesai. Heeh. Jadi terusnya akhirnya ada imam baru lagi. Nah sebentar dia telat, tapi dia belum sholat qobliyahnya. Mau ikutin mau qobliyah dulu atau ikutin imam yang imam yang tadi. Qobliyahnya muakkadah. Artinya yang 12 rakaat itu. Ya. Iya. Qobliyah dulu. Enggak usah ikutin imam itu. Tidak usah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.